Perampokan sadis di Jakarta, 11 orang disekap dan 6 diantaranya meninggal dunia. Kasus perampokan dan pembunuhan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, pada akhir 2016 menjadi salah satu kasus kriminal paling menggemparkan di Indonesia. Sekitar tanggal 26 Desember 2016, komplotan perampok mulai mengamati rumah milik arsitek sekaligus pengusaha bernama Dodi Triyono. Komplotan tersebut terdiri dari Ramlan Butar-Butar sebagai otak kejahatan, Erwin Situmorang, Yus Pane, dan Sinaga sebagai anak buahnya. Mereka diketahui beberapa kali survei lokasi untuk memastikan kondisi lingkungan rumah korban, aktivitas penghuni rumah, dan denah lokasi rumah. Sekitar pukul 2 siang, para pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu pagar yang tidak terkunci. Saat itu, di dalam rumah terdapat Dodi Triyono, anak korban, sopir, asisten rumah tangga, dan teman anak korban. Total semua ada 11 orang di dalam rumah. Begitu masuk, pelaku langsung menodong penghuni menggunakan senjata tajam dan senjata api. Mereka kemudian merampas barang berharga seperti uang, ponsel, jam tangan mewah, serta kendaraan korban. Dan inilah bagian paling tragis dari kasus ini. Pada Selasa 27 Desember 2016, seorang teman anak korban bernama Sheila datang ke rumah karena tidak bisa menghubungi temannya dan melihat kondisi rumah terlihat mencurigakan. Setelah meminta bantuan warga dan polisi, sebuah kamar mandi yang mencurigakan akhirnya dibuka. Para pelaku dengan sadis memaksa 11 orang masuk ke kamar mandi kecil berukuran sekitar 1,5 x 2 meter tanpa ventilasi udara. Setelah itu, pintu dikunci dari luar. Korban berada di ruangan sempit itu selama kurang lebih 17 jam. Karena kekurangan oksigen dan kondisi yang sangat sesak, 6 orang akhirnya meninggal dunia. Korban diantaranya ada pemilik rumah Dodi Triyono, Diona Arika anak korban yang berusia 16 tahun, Dianita Gema 9 tahun, Amel teman anak korban, Yanto dan Tasrok sebagai sopir keluarga. Sedangkan 5 orang lainnya termasuk salah satu anak Dodi bernama Zanet Kalila Azaria beserta 4 asisten rumah tangga berhasil selamat meski mengalami trauma berat dan kondisi kritis. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi akhirnya berhasil menangkap semua pelaku di daerah yang berbeda-beda, dan akhirnya sang eksekutor utama Ramlan Butar-Butar terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap.